Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Kembali lagi dengan saya Vanessa Gunanti. Di video kali ini akan saya persembahkan untuk menjadi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar bisnis. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan saya presentasikan di video ini. Yang pertama yaitu tentang fungsi planning. Yang kedua fungsi organizing. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Yang keempat manajemen keuangan. Dan yang terakhir manajemen sumber daya manusia. Yuk semuanya kita simak. Fungsi dalam manajemen yang pertama akan kita bahas adalah fungsi perencanaan atau fungsi planning. Perencanaan dalam manajemen pada dasarnya menjadi tolak ukur kinerja organisasi, apakah semakin baik atau justru semakin turun. Perencanaan merupakan kegiatan intelektual yang membutuhkan kematangan berpikir, kreativitas, dan pemahaman dinamika organisasi. Itulah sebabnya kenapa perencanaan hanya melibatkan manajemen menengah ke atas. Beberapa fungsi perencanaan atau planning dalam organisasi, di antara lain, yang pertama mengetahui kondisi sekarang. Yang kedua melihat ke masa depan. Perencanaan itu harus memiliki prediksi. Prediksi ini yang memungkinkan kita mengetahui perencanaan yang kita buat untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang ketiga, merancang tujuan yang konkret. Dalam perusahaan, tujuan ini biasanya berupa angka. Misalnya untuk menjadi bumbu masak nomor 1 secara nasional, sebuah perusahaan harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 miliar dengan pelanggan sebanyak 200.000 orang. Yang keempat, membuat program dan struktur yang fleksibel. Baik program dan struktur yang dimiliki ini harus memiliki keluasan sehingga siap proaksi terhadap perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Fungsi kedua yang akan kita bahas adalah fungsi organizing. Apa sih itu fungsi organizing? Fungsi organizing dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan organisasi dan perusahaan. Yang keempat, membuat program dan struktur yang fleksibel. Baik program dan struktur yang dimiliki ini harus memiliki keluasan sehingga siap proaksi terhadap perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Fungsi organizing dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan organisasi dan perusahaan. Beberapa fungsi organizing dalam manajemen. Yang pertama, fungsi yang pertama, membantu mempermudah koordinasi antar pihak di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membantu membagi tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, membuat setiap bagian perusahaan mengetahui apa yang akan dilakukan dengan tugas-tugasnya. Yang keempat, yaitu mempermudah pengawasan terhadap perusahaan. Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi yang ada di perusahaan tersebut. Yang keenam, yaitu mengefisienkan biaya atau anggaran perusahaan. Lalu fungsi yang ketujuh, yang terakhir, yaitu membantu mewujudkan hubungan yang rukun antar individu. Ada beberapa syarat supaya fungsi manajemen organisasi pada perusahaan bisa berjalan sukses. Inilah 13 prinsip fungsi organizing yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, ada keterpaduan arah. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, subordinasi kepentingan. Yang keenam, ada sentralisasi. Yang ketujuh, ada remunerasi. Yang kedelapan, ada keteraturan. Yang kesembilan, ada inisiatif. Yang ke-10, rantai kekuasaan. Yang ke-11, stabilitas hubungan kerja. Yang ke-12, keadilan. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manajemen pemasaran. Apa sih itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran
merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manajemen pemasaran. Apa sih itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Ada 5 fungsi manajemen pemasaran, yaitu yang pertama dapat menganalisis pasar, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga menetapkan pasar sasaran, yang keempat penempatan pasar, dan yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Lalu sebenarnya apa sih tugas pokok dari manajemen pemasaran itu? Tugas pokok dari manajemen pemasaran ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Jadi, tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari permintaan. Tugas manajemen pemasaran tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan sendiri. Pada umumnya, jumlah permintaan akan barang atau jasa dapat lebih besar ataupun kurang atau sama dengan jumlah permintaan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Ada 8 sifat permintaan yang menimbulkan tugas pemasaran yang berbeda. Kedelapan permintaan tersebut antara lain, yang pertama yaitu ada permintaan negatif, yang kedua ada no demand atau tidak ada permintaan, yang ketiga latent demand, permintaan tersembunyi, yang keempat faltering demand atau permintaan menurun, yang kelima ada yang namanya irregular demand atau permintaan yang tidak teratur. Lalu yang keenam ada full demand atau permintaan penuh. Lalu yang ketujuh over full demand atau permintaan yang berlebihan. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu unwholesome demand atau permintaan yang tidak sehat. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Apa sih itu manajemen keuangan? Menurut penulis The Essentials of Management, Joseph L. Macy, pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Jadi intinya, manajemen keuangan itu adalah segala kegiatan perusahaan terkait dengan cara menggunakan, cara memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Adapun beberapa ruang lingkup dalam manajemen keuangan, yang pertama yaitu pendanaan. Pendanaan dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan. Misalnya, menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, ada ruang lingkup investasi. Investasi manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap atau finansial, misalnya seperti gedung, tanah, saham, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan aset. Dalam mengelola aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah untuk mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta bisa mencapai tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu mempermudah perencanaan struktur modal. Yang kedua, meminimalisasi biaya dan resiko. Jadi setiap anggaran itu tidak lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindari risiko tersebut,
Manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan agar dapat menggantinya dengan kegiatan yang lebih menguntungkan. Lalu tujuan yang ketiga ada memaksimalkan keuntungan. Setelah menghindari resiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Lalu ada selanjutnya tujuannya yaitu menjaga arus kas. Menjaga arus kas ini agar tidak mengalami kerugian. Menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran dana perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Apa sih itu manajemen sumber daya manusia? Proses tahapan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia di sini diartikan sebagai pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan yang mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan kerja. Pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Tahapan yang kedua adalah maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan sumber daya manusia yang disertai dengan ganjaran atau biasa kita sebut reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi itu menjadi betah dan bertahan serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dan cukup dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada tahap development atau pengembangan. Pengembangan di sini yaitu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi tersebut ingin berkembang yang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Selebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran ataupun nasihat kepada saya bisa tolong disampaikan. Dan semoga informasi atau penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.